Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan, dimana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng, dan harapannya bisa sukses bareng-bareng. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini kita akan berdiskusi lagi tentang mitra pengemudi Gojek, yaitu tentang daftar tata tertib Gojek terbaru. Wah, jangan sampai ya kita tidak tahu kesalahan yang kita lakukan ternyata bisa berujung kena suspend. Mau tahu info lengkapnya? Yuk kita bahas. Nah, untuk informasi tentang daftar tata tertib Gojek terbaru ini, kalian bisa buka search engine kalian, bisa menggunakan browser, Chrome, dan lain sebagainya ya. Jika sudah terbuka seperti ini, tinggal kalian ketikkan saja atau tuliskan saja di keywordnya daftar tata tertib Gojek. Maka akan muncul beberapa website seperti ini. Nah, untuk mengetahui list atau daftar tata tertib Gojek, kalian bisa klik website yang nomor 2 ini ya. Kalau untuk website yang pertama ini adalah membahas tentang sanksi-sanksi apa saja yang akan kita terima jika kita melanggar tata tertib Gojek. Untuk website yang pertama ini akan kita bahas di lain video ya. Kita fokus dulu pada pembahasan kali ini, yaitu tentang daftar pelanggaran tata tertib Gojek. Kita klik saja untuk website yang nomor 2 ini. Maka akan muncul halaman seperti ini. Untuk website ini atau pembahasan tentang daftar pelanggaran tata tertib Gojek ini tergolong relatif baru ya, karena ini dirilis tanggal 14 Juni 2023. Jadi ini tergolong baru. Oke, yuk coba kita bahas daftar pelanggaran tata tertib Gojek atau Tartibjek. Gojek memahami pentingnya kenyamanan kalian dalam berkendara dan menjalankan order. Maka dari itu hadir tata tertib Gojek atau bisa disingkat Tartibjek sebagai peraturan baru berkendara untuk mewujudkan kebijakan yang lebih transparan, adil, dan nyaman. Di dalam tata tertib Gojek atau Tartibjek terdapat dua jenis pelanggaran yang dibedakan. Yang pertama yaitu pelanggaran yang didapat atas laporan dari pelanggan, dan yang kedua yaitu pelanggaran yang didapat karena terdeteksi oleh sistemnya Gojek sendiri. Nah, untuk dari masing-masing pelanggaran ini atau dua jenis pelanggaran ini, yuk kita coba bahas. Untuk yang pertama yaitu jenis pelanggaran berdasarkan pelaporan. Di sini sudah dijelaskan ada sekitar pelanggaran tingkat pertama, pelanggaran tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, dan sampai tingkat kelima ya. Coba kita baca sebagian saja ya. Untuk yang lainnya mungkin bisa kalian baca atau pahami secara mandiri. Ini saya ambil beberapa sampel saja. Contoh untuk pelanggaran tingkat pertama. Yang pertama adalah tidak memakai helm dan atau jaket Gojek saat menjalankan order. Nah, ini bukan hal yang tabu ya, karena peraturan ini sudah lama sih kalau saya kira untuk memakai atribut Gojek saat menjalankan order. Yang kedua yaitu memaksa pelanggan untuk melakukan top up GoPay. Yang ketiga adalah menggunakan kendaraan dan atribut helm dan atau jaket yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan. Lalu yang nomor 4 adalah meminta pelanggan untuk melakukan pembatalan order tanpa memberikan alasan yang jelas. Awas kalau sumpah kalian memberikan atau meminta pelanggan untuk pembatalan order, kalian bisa saja nanti kena pelaporan dan kalian terkena pelanggaran tingkat 1. Oke, nomor 5 adalah bersikap atau berbicara dengan tidak sopan kepada pelanggan atau pegawai resto. Ini juga bisa dilaporkan oleh pelanggan atau oleh pemilik resto ya. Jadi komunikasi itu memang sangat penting, bangun komunikasi yang bagus sehingga pelanggan atau customer nyaman ketika berkendara dengan kalian. Lalu kita coba simak untuk pelanggaran tingkat yang kedua. Untuk yang tingkat pertama nomor 6 sampai nomor 9 bisa kalian pelajari sendiri ya. Oke, lanjut kita ke pelanggaran yang tingkat kedua. Coba kita baca ada apa saja. Yang pertama yaitu memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya uang belanja tidak cukup, stok pesanan tidak tersedia. Nah, ini juga jangan sampai ya. Ada juga pengalaman, ini baru beberapa kemarin sih, yaitu driver GoFood. Bahwa ada driver yang menyatakan dan meminta pembeli atau customer membatalkan orderan karena alasan restonya tutup. Padahal setelah di cross check ternyata restonya itu masih buka. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya dihindari ya. Itu juga termasuk kalau bisa sih jangan milih-milih pesanan. Jadi kalau semua ada pesanan, diharapkan kalian menyelesaikannya supaya akun kalian semakin gacor. Yang kedua yaitu memasukkan harga barang yang tidak sesuai dengan struk belanja. Nah, ini juga harus diwaspadai karena akan masuk ke pelanggaran tingkat 2.
Yang nomor 3 adalah membelikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan tanpa konfirmasi ke pelanggan. Ini juga perlu diwaspadai. Yang nomor 4 adalah mengantarkan jumlah pesanan yang tidak sesuai dengan struk belanja. Nah, ini juga perlu dicermati dan para driver juga perlu mengecek, terutama di orderan-orderan GoFood ya. Bisa jadi resto itu juga salah dalam mempacking makanan sehingga yang dibawa oleh driver itu salah. Lalu selanjutnya yaitu memberikan kembalian yang kurang atau meminta pembayaran lebih yang tertera pada aplikasi. Nah, untuk pelanggaran nomor 6, 7 sampai 10 bisa kalian baca mandiri ya. Lanjut ke pelanggaran tingkat 3, yaitu tidak memasang pembersih udara pada kendaraan saat menjalankan order GoCar Protect. Nah, ini juga menjadi catatan penting jika kalian narik atau mengambil order GoCar Protect. Untuk pembersih udara ini harus dipasang ya, jadi biar tidak ada komplain dari customernya. Selanjutnya yaitu pelanggaran tingkat 4. Yang pertama adalah menurunkan pelanggan sebelum tiba di tempat tujuan. Nah, ini kalau ini mutlak ya, ini tidak diperbolehkan. Yang nomor 2 adalah menyebarluaskan identitas dan foto pelanggan. Ini juga tidak diperkenankan karena berkenaan dengan privasi customer atau pelanggan ya. Nomor 3, menghubungi pelanggan di luar kebutuhan order. Ini juga tidak diperkenankan. Kalau dipikir-pikir ngapain gitu kan untuk menghubungi pelanggan di luar kebutuhan order. Lalu yang nomor 4 adalah mengantarkan pelanggan ke lokasi yang berbeda dengan yang tertera di aplikasi. Ini dengan catatan bukan dari permintaan pelanggan ya. Atau begini, ini juga pernah terjadi pengalaman juga sih di teman-teman driver. Terjadi double order, jadi ada 2 akun yang dia miliki. Yang pertama dia dapat orderan bike, yang kedua dia dapat orderan food. Nah, berhubung dia punya 2 akun sehingga double order ini bisa merugikan customer yang baiknya. Karena penumpangnya ini tadi diajak untuk menunggu pesanan di resto karena dia mendapatkan orderan food. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu dihindari ya. Kalau semua customer itu fine-fine aja sih tidak ada masalah, tapi jika customer itu tidak suka atau tidak nyaman, maka kalian bisa dilaporkan dan kalian bisa mendapatkan pelanggaran tingkat 4 seperti itu. Yang nomor 5 adalah membawa keluarga atau orang lain saat menjalankan order. Ini juga awas, perlu diperhatikan juga. Lalu nomor 6, menyelesaikan order yang tidak dijalankan. Ini juga perlu dicermati atau perlu diperhatikan ya. Untuk yang nomor 7 sampai dengan nomor 10 bisa kalian pelajari mandiri ya. Yang nomor 5 yaitu pelanggaran tingkat 5 atau tingkat terakhir, ini yang tingkat paling bahaya ya. Yang pertama adalah menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain. Nah, ini perlu diwaspadai. Lalu yang nomor 2 adalah mengancam atau mengintimidasi pelanggan, toko atau resto atau pegawai Gojek. Nah, ini juga perlu dicermati ya. Untuk menjaga emosi atau kesabaran itu memang sangat penting jika kita bekerja seperti itu. Yang nomor 3 adalah melakukan tindakan kriminal. Ini mutlak, jika kalian melakukan tindakan kriminal pasti kalian akan mendapat teguran, yaitu pelanggarannya adalah tingkat 5. Yang nomor 4 adalah bertengkar hingga melakukan kontak fisik. Yang nomor 5 adalah melakukan pelecehan seksual. Yang nomor 6 adalah meminta uang ke pelanggan dengan cara mengancam. Nah, ini juga tindakan kriminal ya. Yang nomor 7 adalah mengemudi dalam pengaruh obat terlarang. Ini juga bisa membahayakan, selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain ya. Yang nomor 8 adalah membawa senjata atau obat-obatan terlarang saat menjalankan order. Ini juga tidak diperkenankan, ini bisa terkena pelanggaran tingkat 5. Yang nomor 9 adalah melakukan intimidasi atau pemaksaan dengan ancaman sehingga menghalangi mitra lain untuk beraktivitas menggunakan aplikasi GoPartner. Dalam hal ini adalah bersainglah secara sehat dan jujur ya, karena kalau kalian bersaing secara sehat dan jujur, maka rezeki yang kalian dapatkan adalah rezeki yang barokah, seperti itu. Yang nomor 10 adalah menghilangkan barang pelanggan pada saat pengantaran. Ini juga perlu diwaspadai dan perlu teliti dalam menjalankan orderan, seperti itu. Lalu untuk jenis pelanggaran yang kedua yaitu adalah jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem dari Gojeknya sendiri. Jika yang pertama tadi adalah pelaporan dari customer, kalau yang nomor 2 ini adalah pelanggaran yang terdeteksi langsung oleh sistem Gojeknya sendiri. Untuk yang pertama yaitu pelanggaran tingkat 3, terdeteksi menjalankan order menggunakan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Contoh, mitra GoFood jarak dekat menggunakan motor, bukan sepeda atau jalan kaki untuk menjalankan order. Nah, untuk yang pertama ini adalah kesesuaian kalian dalam menjalankan order sesuai dengan motor atau kendaraan yang kalian daftarkan pada saat pendaftaran ya.
Nah ini kalau semua kalian melanggar ini, kalian bisa terkena pelanggaran tingkat 3. Yang nomor 2 adalah terdeteksi menjalankan order secara offline. Ini juga kalian bisa terkena pelanggaran tingkat 3. Yaitu selanjutnya untuk pelanggaran tingkat 4, yang pertama adalah terindikasi menggunakan aplikasi modifikasi. Nah awas, jika kalian menggunakan aplikasi-aplikasi yang modifikasi atau aplikasi yang tidak resmi yang dikeluarkan oleh Gojeknya, maka kalian bisa terkena pelanggaran tingkat 4. Yang nomor 2 adalah melakukan kecurangan ketika membayar order GoFood atau GoShop. Harus diwaspadai ya. Yang nomor 3 adalah terindikasi menggunakan handphone yang dimodifikasi atau dioprek, termasuk kepemilikan aplikasi yang dapat melakukan modifikasi atau oprek. Lalu untuk pelanggaran tingkat 4, yang pertama yaitu melakukan kecurangan dengan membuat order palsu atau fiktif. Ini perlu dicermati karena jika kalian melakukan hal tersebut, maka kalian akan terkena pelanggaran tingkat 5. Yang nomor 2 adalah terdeteksi melakukan tindak kecurangan yang merugikan akun pelanggan atau akun merchant. Yang nomor 3 terdeteksi melakukan tindak kecurangan yang turut melibatkan akun pelanggan atau akun merchant. Yang keempat, menawarkan dan memberikan barang atau uang kepada pegawai Gojek yang bertujuan untuk menyalahi peraturan atau KKN ya. Ini juga tidak diperkenankan jika kalian melakukan hal tersebut karena mungkin ingin akun kalian diterima pendaftarannya atau ingin akun kalian lebih gacor sehingga kalian menempuh jalur-jalur yang salah. Hati-hati karena kalian bisa terkena pelanggaran tingkat 5. Yang nomor 5 adalah terbukti menggunakan dokumen yang tidak resmi atau tidak akurat, termasuk identitas diri, contoh dokumen seperti KTP, SIM, KK, SKCK, atau foto profil, dan atau tidak melakukan verifikasi seperti yang disyaratkan atau dibutuhkan. Yang nomor 6 adalah terindikasi melakukan manipulasi verifikasi muka. Nah ini juga perlu diperhatikan karena nanti kalian akan terkena pelanggaran tingkat 5. Oke, selanjutnya yaitu pelanggaran untuk offline sementara. Jika kalian melakukan hal tersebut atau hal ini, kalian akan terkena sanksi offline sementara. Yang pertama adalah terdeteksi mengabaikan atau menolak order berulang kali. Aturan ini diberlakukan secara bertahap dan akan dikomunikasikan sebelum dijalankan. Ini merupakan peraturan baru ya yang akan diterapkan oleh pihak Gojeknya. Jika kalian terdeteksi mengabaikan atau menolak order berulang-ulang kali, maka kalian bisa terkena peringatan yaitu offline sementara. Nah kalau pesan dari Mimin sih, kalau bisa memang jangan memilih-milih order. Kalau bisa semua order yang masuk kalian sikat saja, karena itu juga akan melatih akun kalian untuk supaya lebih gacor lagi. Selanjutnya yaitu suspend sementara. Jika kalian melakukan 3 pelanggaran yang ada di bawah ini, maka kalian akan terkena sanksi kena suspend sementara. Yang pertama adalah akun kalian terindikasi memiliki dokumen yang tidak akurat, tidak resmi, dan kadaluarsa. Akun dapat diaktifkan kembali hingga mitra memperbarui dengan dokumen yang akurat, resmi, dan aktif, tidak kadaluarsa. Nah, jika memang dokumen kalian sudah kadaluarsa atau tidak akurat, maka kalian akan terkena suspend sementara. Tapi tenang saja, di sini sudah ada keterangannya. Jika memang kendala kalian adalah dokumen yang kadaluarsa atau tidak akurat, maka kalian diberikan kesempatan untuk mengaktifkan kembali hingga mitra memperbarui dengan dokumen yang lebih akurat, resmi, dan aktif. Seperti itu ya. Yang nomor 2 adalah akun kalian terindikasi tidak memiliki dokumen yang lengkap. Nah, di sini ada catatannya, akun dapat diaktifkan kembali hingga mitra melengkapi dokumen. Yang nomor 3 adalah terdeteksi memiliki 2 akun GoPartner aktif dengan identitas yang sama. Ini juga tidak diperkenankan ya. Jika memang kalian terindikasi itu, di sini sudah ada catatannya yaitu salah satu akun dapat diaktifkan kembali. Jadi mitra melakukan penonaktifkan pada salah satu akun terlebih dahulu. Jika kalian terdeteksi memiliki 2 akun dengan identitas yang sama, maka kalian akan terkena suspend sementara. Tetapi kalian bisa mengurusnya lagi dengan resiko salah satu akun kalian harus dinonaktifkan. Seperti itu ya. Nah, pada bagian bawahnya sendiri ini ada tanya jawab, pertanyaan dan jawaban yang menurut saya cukup penting sih dan baik juga untuk kita pelajari. Untuk yang pertama coba kita simak. Ada berapa tingkatan sanksi di Gojek dan apa arti tingkatan yang dimaksud? Nah, jika kita pelajari ini mulai dari atas tadi, kan kalau seumpama dari pelanggaran yang berdasarkan pelaporan ada tingkat 1, tingkat 2, pelanggaran tingkat 3 dan seterusnya. Untuk jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem ini juga ada tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, offline sementara, kena suspend sementara dan sebagainya. Nah, untuk tingkatan sanksi di Gojek dan apa arti dari tingkatan itu di sini sudah dijelaskan ya. Ada 5 jenis tingkatan, di mana tingkat 1 adalah tingkat dengan sanksi terendah, dimulai dari peringatan. Lalu tingkat kelima adalah tingkat dengan sanksi yang tertinggi, yaitu bisa sampai putus mitra. Jadi untuk pelanggaran tingkat 1, tingkat 2 itu adalah berkenaan dengan sanksinya ya.
nanti akan ada sendiri tabelnya. Nanti di terakhir akan saya coba munculkan tabel dari sanksi Gojek itu. Jadi kalau kalian melakukan pelanggaran tingkat pertama, maka apa yang akan kalian dapatkan, tingkat kedua apa yang kalian dapatkan, dan seterusnya ya. Coba kita perhatikan lagi untuk pertanyaan yang kedua. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak mengetahui apakah order saya membuat saya terkena sanksi? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang penting atau diskusi yang lumayan bagus untuk pertanyaan apa yang harus saya lakukan jika saya tidak mengetahui apakah order saya ini membuat saya terkena sanksi. Karena beberapa teman driver juga tidak paham, tiba-tiba kena peringatan begitu. Nah, di sini sudah dijelaskan adalah jika kalian sudah melakukan order sesuai dengan aturan yang berlaku, kalian tidak perlu khawatir. Lakukan order selanjutnya. Jika kalian terkena sanksi, kalian bisa ajukan banding lewat aplikasi. Nah, ini yang perlu dicermati. Jika kalian merasa dan kalian tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran apapun, tetapi dengan harus cermat ya, kalian juga harus tahu peraturannya. Jika memang kalian benar-benar merasa tidak melakukan pelanggaran, maka kalian bisa melakukan banding lewat aplikasinya, seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga adalah, saya terkena sanksi, apakah saya harus menelpon ke CS Gojek? Anda hanya perlu melakukan banding melalui aplikasi atau tombol dalam halaman pesan Anda. Hal ini akan lebih mempercepat proses banding kalian dibandingkan menelepon CS Gojek. Nah, ini juga clear. Ini juga sering ditanyakan juga, jika seumpama terkena sanksi, apa yang harus saya lakukan? Apakah perlu menghubungi customer service atau bagaimana? Nah, hal yang perlu kalian lakukan pertama kali dan yang paling efisien adalah kalian langsung melakukan banding melalui aplikasi atau tombol dalam halaman pesan kalian ya. Jika kalian menghubungi customer service, nanti jatuhnya juga akan percuma karena kalian akan disarankan atau dianjurkan untuk melakukan banding juga. Jadi untuk lebih cepat, sekalian saja kalian langsung melakukan banding melalui aplikasi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah yang harus dilakukan jika ingin mengetahui hasil banding kalian yang kalian ajukan tadi? Di sini jelaskan adalah kalian hanya perlu melakukan klik ke tombol bantuan dan mencari artikel "Saya ingin cek hasil banding" pada aplikasi GoPartner. Nah, di halaman itu nanti kalian akan mendapatkan hasil atau artikel yang berkenaan dengan hasil banding kalian ya. Nah, kurang lebih itu tadi ya daftar pelanggaran tata tertib Gojek yang terbaru. Jadi harapannya dengan kalian memahami peraturan-peraturan atau pelanggaran-pelanggaran yang bisa kalian lakukan tidak sengaja, kalian bisa lebih hati-hati dalam mengambil orderan atau menjalankan orderan seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita simak tahapan sanksi-sanksi yang bisa kita terima jika kita melakukan pelanggaran ya. Ingat, jika tadi ada tahapan pelanggaran tingkat 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk tingkatan pelanggarannya dan sanksinya seperti apa ada di tabel ini. Kita coba bahas untuk yang tingkat pertama. Tingkat pertama, jika kalian melakukan 1 kali pelanggaran, maka kalian akan mendapatkan peringatan. 2 kali pelanggaran, maka kalian terkena suspend 30 menit. Lalu jika kalian melakukan 3 kali pelanggaran, maka insentif dinonaktifkan selama 3 hari. Jika kalian melakukan 4 pelanggaran berturut-turut, maka kalian terkena suspend selama 7 hari. Jika kalian melakukan 5 pelanggaran secara berturut-turut, maka kalian akan terkena pelanggaran yang paling berat, yaitu putus mitra. Lalu untuk jenis tingkatan pelanggaran tingkat 2, yang pertama jika kalian melakukan pelanggaran 1 kali, kalian mendapatkan peringatan. Jika kalian melakukan pelanggaran 2 kali, maka insentif dinonaktifkan selama 3 hari. Jika kalian melakukan pelanggaran 3 kali, maka kalian akan terkena suspend selama 7 hari. Dan kalian melakukan pelanggaran 4 kali, maka kalian akan terkena putus mitra. Lalu jika kalian melakukan pelanggaran tingkat 3, insentif kalian akan dinonaktifkan selama 3 hari, suspend selama 7 hari. Jika kalian melakukan 3 kali pelanggaran, maka akan putus mitra. Jika kalian melakukan pelanggaran tingkat 4, maka jika kalian 1 kali saja melakukan pelanggaran, maka kalian akan terkena suspend selama 7 hari. Jika kalian melanggar 2 kali, maka kalian akan terkena putus mitra. Tetapi jika kalian terkena atau melakukan pelanggaran tingkat 5, maka kalian langsung terkena sanksi, yaitu putus mitra. Nah, kurang lebih itu tadi ya tahapan sanksi yang bisa kita terima jika kita melakukan pelanggaran. Untuk lebih lengkapnya berkenaan dengan tahapan sanksi ini akan saya jelaskan pada video berikutnya ya. Nah, bagaimana nih menurut kalian tentang daftar tata tertib Gojek terbaru ini? Semoga kita dalam narik atau ngebit atau mengambil orderan terhindar dari larangan atau sanksi Gojek ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya untuk pembahasan kita kali ini. Jika memang ada yang ditanyakan atau didiskusikan lagi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Dan memungkinkan untuk pertanyaan kalian akan saya jawab dengan membuat video seperti ini. Atau kalian juga bisa request kira-kira topik apa selanjutnya yang bisa dibuat untuk bahan diskusi bareng-bareng lagi. Jika tidak saya video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk support channel tutorialan dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.